Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Sulkanan Gafur dengan NPM 124650198. Di pertemuan ke-8 kali ini di manajemen proyek, kita akan membahas mengenai manajemen risiko proyek. Jadi, langkah-langkah apa saja yang kita harus mitigasi dalam risiko di proyek-proyek yang ada? Yang pertama itu kita mitigasi atau kita identifikasi masalahnya. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi atau baru merupakan perkiraan-perkiraan yang akan terjadi pada saatnya nanti. Apakah akan benar terjadi atau tidak, itu tergantung dari cara kita menangani dan tindakan yang akan dilakukan untuk menangani hal tersebut. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, memberikannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek, lalu ketidakpastian, lalu sasaran. Efek ini berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. B. Ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu akan terjadi. Yang ketiga, sasaran. Sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART atau specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. Contoh sasaran yang SMART misalnya membangun jaringan 4G, 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Risiko sendiri itu menurut kamus adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Sedangkan definisi dari risiko proyek itu sendiri adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko ini sendiri untuk proyek ya tentunya adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Di manajemen risiko proyek, kita perlu mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek. Tujuannya agar proyek itu tercapai dengan efisien. Ini adalah bagan-bagan dari manajemen risiko sendiri. Di manajemen risiko kita pecah dua menjadi yang pertama pengendalian risiko, yang kedua pendanaan risiko. Di pengendalian risiko ini sendiri dipecah lagi menjadi risk avoidance,
segregation, loss prevention, loss reduction, and non-insurance transfer. Sedangkan di pendanaan risiko dibagi atas dua, yaitu risk retention dan risk transfer. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan; yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan; yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi ini alur bagan dari proses manajemen risiko proyek. Yang pertama, kita melakukan perencanaan manajemen risiko dengan cara kita menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Lalu kita identifikasi risiko dengan cara menentukan dan mendokumentasikan risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Lalu yang ketiga, melakukan analis risiko secara kualitatif, yaitu dengan cara memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Lalu setelah itu kita melakukan lagi analisa risiko secara kuantitatif. Tadi secara kualitatif, sekarang kuantitatif, yaitu dengan menjumlahkan atau men-scaling atau mengkuantifikasikan dampak dari risiko bagi proyek. Ada skalanya. Lalu setelah itu kita merencanakan respon terhadap risiko, yaitu dengan cara kita mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Lalu ada namanya terakhir, manajemen monitoring dan pengendalian risiko, yaitu dengan cara memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Di perencanaan ini ada 3 bagian. Yang pertama input, yang kedua teknik, yang ketiga output. Inputannya berupa misalkan faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, lalu ada rencana manajemen proyek. Secara tekniknya kita melakukan planning, meeting, and analysis. Lalu outputnya itu berupa metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak dari risiko itu sendiri. Di identifikasi risiko, untuk inputannya misalkan sama juga seperti tadi, ada faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, ada rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Secara tekniknya kita bikin ada namanya dokumentasi review, brainstorming, ada DLP, lalu interview, ada root cause identification, ada SWOT, analisis strength, weakness, opportunity, and treatment. Lalu ada analisis checklist dan teknik diagram, atau biasa menggunakan cause effect atau flowchart. Outputnya kita bisa risk register, kita listkan. Pertama, daftar risiko teridentifikasi. Yang lalu setelah itu ada daftar respon potensial, lalu risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Lalu kita masuk ke analisis risiko kualitatif. Contohnya untuk inputan ada aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan risk register. Secara tekniknya kita melakukan penilaian probabilitas dan dampak risiko. Lalu kita bikin matriksnya, lalu ada penilaian mutu data risiko, lalu kita kategorikan risiko tersebut. Setelah itu kita nilai itu urgensi dari risiko, dari urgen ke yang paling rendah atau tidak urgen. Lalu outputnya ada
risk register yang update. Lalu kita lakukan lagi analisis risiko kuantitatif yang contohnya misalkan inputannya itu aset, proses organisasi, sama juga ya, penyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, dan rencana manajemen proyek. Teknik yang kita gunakan, lalu kita melakukan data gathering atau kita mengumpul data itu melewat interview, lalu probability distribution, lalu expert judgment. Secara tekniknya kuantitatif itu kita menggunakan analisis sensitivitas atau juga biasa menggunakan analisis expected monetary value atau EMV, ada juga pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Outputnya ini kita bisa mendapat risk register yang update, yaitu analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan biaya dan waktu, dan daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Lalu ada lagi perencanaan respon risiko, inputnya risk management plan dan risk register. Secara tekniknya kita melakukan strategi untuk risiko negatif atau ancaman, lalu kita melakukan strategi untuk risiko positif, kesempatan atau opportunity, lalu strategi untuk ancaman dan kesempatan treatment, atau juga bisa langsung strategi respon kontingen. Outputnya berupa risk register update juga, lalu project management plan-nya terupdate, dan risk related contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko, inputannya itu risk management plan, risk register, approved change request, work performance information, dan performance report. Tekniknya itu secara teknik kita melakukan risk reassessment, risk audit, variance and trend analysis, lalu technical performance measurement, reserve analysis, and status meeting. Untuk outputnya sendiri, keluarannya itu menghasilkan risk register, requested change, perubahan request ya, recommended corrective action, recommended preventive action, dan organizational process asset, dan project management plan yang update. Jadi kita sudah bahas sebelumnya mengenai risiko negatif maupun risiko positif. Sekarang kita akan menjelaskan apa sih risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif itu melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Sedangkan risiko positif itu adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik dan kadang disebut sebagai peluang, kesempatan, atau biasa disebut juga opportunity. Jadi setelah kita mengetahui definisi tersebut, tentu ada strategi yang kita lakukan jika resikonya itu negatif, yaitu dengan metode avoid atau menghindari risiko dengan melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman atau treatment oleh risiko yang merugikan, lalu mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko ataupun mengendurkan tujuan yang kira-kira ada dalam bahaya. Yang kedua metodenya itu transfer, yaitu kita pindahkan risiko dengan mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Kita bebankan ke pihak lainnya. Lalu yang ketiga ada mitigasi, yaitu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang kira-kira masih dapat kita terima atau kita tolerir. Sedangkan strategi risiko positif itu ada, kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama exploit. Jadi strategi itu kita memastikan bahwa kesempatan ini dapat direalisasi.
Contohnya kita menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Lalu ada juga namanya share, yaitu kita mengalokasikan kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik untuk menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company atau joint venture. Yang ketiga ada namanya enhance, yaitu kita memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko yang berdampak positif. Nah, ini turunannya ya, perencanaan manajemen risiko. Output yaitu dokumen rencana pengelolaan risiko. Nah, di dalamnya itu berisi prosedur apa saja yang digunakan untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Nah, di dalam isi dokumen tersebut ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab dari level tertinggi sampai ke level terendah. Lalu kita kategorikan risikonya dan ada dampak dan probabilitas risiko. Lalu dokumentasi risiko. Selanjutnya kita beralih ke rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Sedangkan fallback plans yaitu rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek itu sendiri. Apa sih kategori dari risiko itu sendiri? Kita bisa membaginya menjadi pertama risiko pasar, lalu risiko finansial, lalu risiko teknologi, lalu risiko manusia, dan risiko proses. Lalu setelah itu kita breakdown strukturnya manajemen ini, yaitu gambar tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Ini salah satu contohnya ya, contoh breakdown struktur. Di IT project itu ada yang bagian bisnisnya, ada teknikal, ada organisasional, ada proyek manajemen. Bisnis ini flow. Secara tekniknya ada yang bagian hardware, software, network, organisasional, ada executive support, user support, team support, lalu ada project management, ada estimates, communication, and resource. Bagaimana halnya jika potensi risiko negatif ini dikaitkan dengan knowledge area? Nah, ini salah satu contohnya. Knowledge area-nya ini integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, and procurement. Di sini ada risk kondisinya dijabarkan. Identifikasi risiko itu sendiri adalah proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko itu sendiri antara lain ada namanya brainstorming, ada DLP, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming yaitu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Sedangkan kalau menggunakan teknik DLP ini digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli-ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Ada juga pakai metode interview, yaitu cara untuk menemukan fakta dan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, face to face, atau telepon, atau email, atau menggunakan instant messaging. Lalu ada juga menggunakan analisis SWOT. SWOT itu sendiri yang saya sudah bahas sebelumnya, yaitu panjangan dari strength, weakness, opportunities, and treatment.
Nah, tujuannya ini kita agar membantu memetakan dan mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Lalu ada juga risk register. Risk register ini adalah dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event juga adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh dari risk register, nah seperti ini. Ada nomornya, ada ranknya. Rank risk ini di rankingkan ya dari yang paling urgent ke yang kurang urgent. Lalu ada deskripsinya, lalu ada kategori, lalu ada root cause-nya, akar masalahnya, triggernya, penyebabnya, potensial respon, lalu ada risk owner dan probability impact, dampaknya dan statusnya. Metrik probabilitas apa sih? Metrik probabilitas itu dia adalah berisi gambaran-gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko yang dipasangkan dengan dampak dari risiko itu sendiri. Contohnya adalah dalam gambar ya. Jadi ada yang kita kategorikan itu yang low, medium, high. Nah, ini kemungkinan di sini impact-nya atau dampak yang terjadi. Nah, di sini diisi jika semakin banyak impact-nya, maka ini potensi yang atau ancaman yang harus segera diselesaikan. Semakin berkurang ini maka bisa dikategorikan masih dalam aman atau dalam batas ambang teroris kita, ambang batas yang masih kita tolerir. Analisis kuantitatif risiko yaitu metode yang menggunakan analisa decision tree, ada juga menggunakan simulasi dan analisa sensitivitas. Ini contoh dari decision tree ya, dan expected monetary value. Jika keputusan ini proyek 1, proyek 2, cost yang dikeluarkan ini atau kerugiannya misalkan jadi begini. Sedangkan menghitung EMV ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, lalu kita masukkan lagi nilai finansial dari dampak risiko, lalu kalikan yang tadi probabilitas risiko dan nilai finansialnya, maka kita akan mendapatkan nilai EMV-nya. Contohnya itu misalkan sebuah perusahaan yang melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informatika yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal sebesar 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba sebesar 20.000 US dollar, dan jika proyek gagal, perhitungan akan rugi sebesar 8.000 US dollar. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Jadi kita ambil yang diketahui saja ya, kondisi kemungkinan itu 70%, labanya 20 dolar. Kalau gagal itu 30%, ruginya 8 dolar. Sehingga bagaimana kita gambarkan EMV-nya atau estimate monetary value pada proyek tersebut. Jadi pertama kita uraikan dulu 70% itu nilainya 0,7, dolarnya 20.000, lalu ini 0,3 kali 8.000. Maka jawabannya adalah ini. Karena dia kalau gagal itu kita kasih nilai dalam kurungnya atau minus. Jadi 70%
dikali 20.000 menghasilkan 14.000. Kalau gagal itu 30% dikali 8.000, jadi 2.400. Jadi 14.000 kurang 2.400, hasilnya masih bisa kita dapat 11.600. Ya. Jadi strategi apa saja yang kita harus lakukan untuk merespon resiko negatif? Yang pertama ada risk avoidance, yaitu kita mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya sebuah risiko, dan risk reduction, yaitu menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Jadi strateginya apa? Strateginya apa untuk kita merespon terhadap risiko negatif lanjutan? Itu menggunakan risk transfer, seperti tadi ya, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar, dan risk mitigasi, yaitu kita mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strateginya untuk respon terhadap risiko positif kita bagi menjadi eksploitasi risiko, yaitu memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Lalu ada juga kita share, yang membagi risiko, yaitu berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Lalu ada namanya risiko residual. Risiko residual itu adalah risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Terima kasih. Demikian pemaparan saya mengenai manajemen risiko proyek di pertemuan 8 kali ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.